Nggak bisa napas. Hai, assalamualaikum. Kali ini aku pengen ngebattlein dua buah skin tint. Yang pertama ini dari brand lokal, ini Rose All Day Skin Tint. Mau aku battlein sama Maybelline Fresh Tint. Jadi dari kedua produk ini mana yang kira-kira bagus, mana yang kira-kira lebih oke. Kalau misalnya teman-teman penasaran, keep on watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Pertama aku bahas dari segi packagingnya dulu. Dari segi packaging yang Rose All Day itu bentuknya botol kayak gini. Kalau yang Maybelline Fresh Tint dia itu kotak gini. Dua-duanya sama-sama kecil, jadi gampang gitu dibawa-bawa kemana-mananya. Kalau yang Maybelline dia itu packagingnya tuh bisa juga di squeeze, tapi nggak selembek Rose All Day tuh. Jadi kesannya tuh lebih kokoh yang packagingnya Maybelline dibandingkan yang Rose All Day. Dalamnya nih dua-duanya bentuknya tuh meruncing kayak gini. Jadi menurutku gampang untuk ngeluarin produknya. Tapi menurut aku yang punya Rose All Day ini nggak usah selembek ini juga nggak apa-apa sih. Menurut aku ya. Soalnya teksturnya Rose All Day tuh cair banget, runny gitu. Jadi kalau misalnya kita mencetnya malah kekencengan, produk yang keluar juga jadi kebanyakan. Dari segi tekstur, yang Rose All Day kayak yang tadi aku bilang, dia tuh teksturnya cair banget, runny kayak gini. Sedangkan kalau yang Maybelline dia lebih kental. Yang Rose All Day ini dia nggak ada fragrance-nya. Yang Maybelline juga nggak ada fragrance-nya. Jadi dari kedua skin tint ini nggak ada aroma-aroma yang mengganggu gitu. Nah yang sebelah kanan mau aku pakein skin tintnya Rose All Day. Segini aja kali ya cukup. Skin tintnya Rose All Day ini dia tuh gampang di blendnya. Tuh. Tunggu, ini kayaknya tadi aku ngambilnya kurang. Sebelum pakai skin tintnya Rose All Day ini wajib banget dikocok karena dia cair banget. Takutnya ada ingredients yang kayak nggak nyatu gitu di dalamnya. Ini aku apply setengah wajah aku. Dia tuh gampang banget di blendnya. Udah gitu nggak ada yang patchy sama sekali. Terus dia tuh ada efek blurringnya. Dia tuh bisa ngeblur pori-pori gitu. Terus dia ini katanya udah ada SPF 25 PA++. Dia tuh ada Marubium vulgare ekstraknya. Jadi dia tuh bisa melindungi kita tuh dari kayak polusi gitu loh. Dia juga ada niacinamide, squalane, terus juga ada centella. Jadi dia tuh bisa mengontrol minyak berlebih. Terus dia juga bisa menghidrasi. Ini rasanya tuh lembab. Terus dia juga bisa menenangkan kemerahan. Nih, aku ngerasa dia tuh finishnya dibilang matte enggak, tapi dewy blenyak gitu enggak juga. Sekarang yang sebelah kiri mau aku pakein Maybelline, sama dia dikocok juga. Kalau yang Maybelline ini dia teksturnya tuh nggak secair Rose All Day. Ini juga yang Maybelline itu juga gampang banget di blendnya, walaupun dia lebih kental ya, dia juga gampang di blendnya. Terus dia juga nggak patchy sama sekali. Kalau yang Maybelline ini tuh dia ada vitamin C-nya. Terus dia SPF-nya itu 50 PA+++. Dari segi SPF lebih banyak Maybelline, cuman dari segi SPF sama PA, dari segi SPF sama PA-nya tuh lebih tinggi Maybelline. Cuma menurutku sama aja. Kalau misalnya kamu pakai produk kayak gini, tetap sebelumnya harus pakai sunscreen. Terus dia ini katanya juga bisa dipakai buat semua jenis kulit, normal, kering, bahkan kulit oily sama sensitif pun juga bisa pakai ini. Itu udah aku apply dua-duanya. Aku mau ngebiarin dua-duanya ngeset dulu ya, biar cepet aku pakai kipas. Nah ini dua-duanya udah ngeset. Dari segi kemampuan di blend, dua-duanya tuh baik yang Rose All Day maupun yang Maybelline Fresh Tint, dua-duanya tuh sama-sama gampang di blendnya, gak ada yang patchy sama sekali. Dua-duanya juga punya kemampuan ngeblur pori-pori. Dua-duanya tuh finishnya sama-sama yang moisturizing, gak terlalu matte, tapi juga gak yang dewy, blenyak, becek gitu, enggak. Kayak healthy skin aja gitu. Menurutku dua-duanya juga sama-sama ringan. Kalau dari segi coverage, menurutku lebih tinggi yang coveragenya Rose All Day dibandingkan yang Maybelline. Kelihatan area bawah mata aku tuh sedikit lebih tercover yang di area Rose All Day dibandingkan yang Maybelline. Cuman juga nggak jauh beda banget gitu. Jadi sama-sama medium gitu. Jadi aku sekarang mau coba build. Jadi aku biar tahu apakah coveragenya itu buildable apa enggak gitu. Nah dua-duanya udah aku build dan menurutku coveragenya masih di medium gitu, nggak yang sampai full coverage tinggi banget gitu, nggak. Dari segi coverage tuh kan masih kelihatan lebih tinggi yang Rose All Day. Sekarang aku mau biarkan mereka berdua ini ngeset dulu, nanti aku balik lagi ya. Nah ini aku udah selesai makeupnya, kayak gini hasil akhirnya. Yang sebelah kanan tadi aku pakein yang Rose All Day, yang sebelah kiri aku pakein yang Maybelline Fresh Tint. Jadi dua-duanya udah aku set.
kalau udah aku pakai kayak gini rasanya sama-sama ringan, gak ada yang berat sama sekali. Yang kelihatan bedanya itu menurut aku adalah coverage. Coveragenya Rose All Day itu memang kelihatan lebih tinggi dibandingkan coveragenya Maybelline. Cuma selain itu sih menurut aku dua-duanya sama-sama ringan. Kemarin itu aku pakai terus aku bawa keluar, aku jalan-jalan outdoor dan itu berasa banget kalau yang bagian Rose All Day itu tuh lebih berminyak. Nah ini aku udah pulang. Aku tadi tuh keluar sekitar, total itu berarti aku keluar tuh sekitar 5 apa 6 jam gitu. Tapi sorry banget aku gak bisa nunjukin footage vlog aku pas lagi di luar. Karena tadi anakku lagi belajar kelompok gitu. Dan aku gak terlalu nyaman juga untuk ngevlog kalau rame gitu. Jadi aku gak bisa ngasih lihat. Tapi yang jelas, ini aku pakai tapi yang jelas tadi nih aku pakai makeup ini sekitar 5 jam. Dan itu aku outdoor. Terus sekarang aku mau ngeliatin kayak gimana makeupku setelah 5 jam. Dan udah keringetan. Nih udah gak karu-karu, lipstikku udah pudar banget karena tadi aku makan. Penampakannya kayak gini. Di bagian hidung, di area Maybelline sebelah kiri ini udah kayak ada yang ngangkat gitu makeupnya. Terus di bagian Rose All Day juga mulai pudar dan ada sedikit yang keangkat. Bagian mata masih aman, nggak ada yang creasing gitu. Area muka di sini Maybelline keangkat juga makeupnya. Kalau Rose All Day sih menurutku masih oke ya. Terus di bagian pipi sebelah sini Rose All Day juga ada yang keangkat. Menurut aku sih secara keseluruhan keduanya ini 11-12 sih ketahanannya. Tapi yang 11 itu Maybelline, yang 12 itu Rose All Day. Mirip-mirip, cuma kalau aku lihat di kaca yang kelihatan banyak keangkatnya itu yang bagian Maybelline. Yang Rose All Day ada juga yang pudar kayak yang tadi aku sebutin, cuma lebih banyak yang Maybelline. Jadi 11-12, yang 11-nya Maybelline, yang 12-nya Rose All Day. Terus sekarang aku mau coba ngeblot dulu. Nih ya, kalau aku tap di mana namanya? Di kapas, ini sih yang keangkat bagian Rose All Day dikit banget, nyaris nggak ada. Tapi kalau aku perhatiin ada nih, kelihatan ada yang keangkat. Tapi tipis banget. Nah, kalau bagian Maybelline, aku ngelihatnya sih ya lebih agak sedikit lebih banyak yang transfer. Ini kalau udah aku blot ya. Ini kalau udah aku blot, sekarang aku mau pakai face paper buat pengen tahu aja gitu bagian mana yang berasa lebih oily. Nih. Waduh. Nih sekarang aku blot dulu. Panas banget gak sih? Sumpah panas banget loh. Aku tadi dari luar panas banget. Nih yang area Rose All Day. Ini yang Maybelline. Tapi yang lebih banyak minyaknya yang aku lihat di face paper ini yang bagian Rose All Day. Yang Maybelline ada minyak juga, cuman agak lebih sedikit dibandingkan yang Rose All Day. Rose All Day lebih banyak. Coba area hidung ya. Biasanya hidung aku sih yang lebih apa namanya? Yang lebih kelihatan gitu. Karena bagian yang paling berminyak dari muka aku adalah bagian hidung. Aduh, nggak bisa napas. Oh. Nih Rose All Day, nih Maybelline tuh kan. Nih yang area hidung ya. Area hidungnya lebih banyak yang berminyak area Rose All Day. Tuh. Jadi mungkin aku bisa merekomendasikan yang Rose All Day buat teman-teman yang kulitnya normal kering. Kalau yang Maybelline Fresh Tint, aku bisa ngerekomendasiin buat yang kulitnya oily. Cuma di kulit Maybelline ini yang kulitnya normal kering kayak aku gini juga masih enak banget. Tapi yang Rose All Day itu lebih ngerasa moisturizing. Dan pas tadi teman-teman juga udah lihat area yang lebih oily itu paling banyak yang area Rose All Day. Sekarang kita bahas oksidasi. Yang bagian Rose All Day emang dia waktu oksidasi menggelap gitu warnanya. Tapi menurut aku ini nggak parah. Nah yang bagian Maybelline ini waktu oksidasi dia justru warnanya tuh makin terang, bukan yang menggelap. Secara garis besar menurut aku keduanya ini nggak ada yang oksidasi sampai berubah warna parah gitu, nggak. Jadi masih oke lah oksidasinya. Jadi kalau boleh aku simpulkan, formulanya tuh dua-duanya sama-sama bagus ya, walaupun teksturnya tuh beda.
Yang Maybelline itu agak kental, kalau yang Rosé All Day itu cair, runny banget. Jadi kalau misalnya ditanya dari kedua produk ini bagusan yang mana, jujur menurut aku dua-duanya bagus. Cuman mungkin pemilihannya itu berdasarkan kondisi kulit kamu kali ya, menurut aku. Kalau misalnya kamu tuh normal tuh dry, kamu bisa nih pakai yang Rosé All Day, bisa juga pakai yang Maybelline Fresh Tint. Kan menurut aku di kulit aku yang normal tuh dry ini, dua-duanya tuh sama-sama enak banget dipakainya. Tinggal kamu pilih yang coveragenya tuh mau yang kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang kulitnya oily, kalau aku sih lebih menyarankan pakai yang Maybelline. Kayak yang tadi teman-teman lihat di tes daya tahan, Rosé All Day tuh lebih berminyak dibandingkan yang Maybelline. Jadi aku lebih menyarankan yang Maybelline Fresh Tint ini dipakai buat teman-teman yang kulitnya oily. Tapi kalau misalnya kamu kulitnya tuh normal, kering, itu menurut aku dua-duanya sih masih oke-oke banget, masih oke-oke aja gitu dipakai. Jadi segitu aja yang bisa aku share hari ini tentang kedua skin tint ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi bingung mau pilih yang mana. Kalau kamu udah ada yang pernah nyobain kedua produk ini atau belum, kalau udah please komen di bawah, kasih tahu ke aku kamu lebih suka yang mana. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, karena kalau kamu subscribe aku tuh artinya gede banget buat aku. Makasih banyak. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, teman-teman bisa langsung tahu. Udah gitu di follow juga sosial media aku, ada TikTok, ada Instagram, Aryani Rosidi, gampang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.